Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini saya akan menyampaikan laporan kegiatan implementasi kesehatan olahraga. Dan untuk di sini, judul implementasi saya, pengaruh latihan weight training on body weight terhadap peningkatan daya tahan otot lengan, otot perut, dan otot tungkai. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh soal program, kita akan membahas dulu tentang landasan teori, yaitu tentang pengertian latihan, intensitas, volume, prinsip-prinsip latihan. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang landasan teori tentang pengertian latihan. Latihan itu sendiri adalah sebuah proses pengulangan kegiatan fisik yang disusun secara sistematis dengan adanya peningkatan beban berupa stimulus atau rangsangan yang nantinya bisa diadaptasi oleh tubuh melalui pendekatan ilmiah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip latihan untuk meningkatkan kualitas fisik, kemampuan fungsional tubuh, dan kualitas psikis. Landasan teori selanjutnya yang harus kita pahami adalah tentang intensitas latihan. Intensitas latihan adalah ukuran yang menunjukkan kualitas suatu rangsangan yang diberikan selama latihan. Nah, stimulus ini bisa berupa aktivitas gerak. Nah, untuk intensitas latihan sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah 1RM atau repetisi maksimum atau angkatan maksimal, yang artinya adalah kemampuan melakukan atau mengangkat beban secara maksimal dalam satu kali kerja atau satu kali angkatan. Sedangkan unit nadi latihan adalah, jadi unit latihan ini adalah rata-rata unit nadi latihan per menit. Jadi ada zona-zonanya, ada zona aerobik dan zona anaerobik. Dan untuk menghitung denyut nadi latihan sendiri itu untuk rumus umumnya itu digunakan dengan 220 dikurangin usia. Itu adalah untuk rumus menghitung denyut jantung maksimum. Contohnya misalnya kita umur 20 tahun, maka 220 dikurang 20 sehingga denyut jantung maksimum kita atau denyut nadi latihan kita maksimum di angka 220 per menit. Selanjutnya kita akan membahas volume latihan. Jadi volume latihan itu adalah ukuran yang menunjukkan jumlah atau kuantitas derajat besarnya suatu rangsang yang dapat ditunjukkan dengan jumlah repetisi, seri atau set, panjang jarak yang ditempuh. Bisa juga itu dalam waktu, jarak, durasi, repetisi dan sebagainya. Nah, dengan demikian volume latihan bisa kita ambil kesimpulan itu ada 4 dari jumlah beban tiap itemnya, dapat dilihat dari jumlah repetisi, jumlah set, dan jumlah pembebanan per sesi. Nah, selanjutnya hal yang paling penting atau terakhir adalah prinsip-prinsip latihan. Nah, pada landasan teori ini kita harus paham sekali tentang prinsip-prinsip latihan. Itu ada 10 prinsip-prinsip latihan. Yang pertama adalah prinsip beban berlebih. Yang dimaksudkan adalah saat kita memberi program, kita harus memberikan beban berlebih sehingga atlet yang kita beri program itu mencapai batas rangsangnya. Ada prinsip perkembangan multilateral, prinsip-prinsip ini ya seperti kita usia-usia berapa saja yang cocok untuk kita kasih stimulus atau rangsangan terhadap program kita. Untuk prinsip spesialisasi, setiap individu nantinya akan kita spesialisasi sendiri-sendiri, itu tergantung dengan kemampuan yang ia miliki. Ada juga prinsip perorangan. Nah, prinsip perorangan ini tergantung dari usia, dari gender, di laki-laki atau perempuan, terus tinggi, pendeknya individu, bisa juga dengan berat badan di individu tersebut. Prinsip variasi adalah, nah, latihan ini harus diberikan suatu variasi. Yang pertama, tujuannya agar atlet kita nanti itu tidak jenuh, terus juga berikan variasi agar nantinya pengembangan dari otot-otot tersebut dapat lebih berkembang. Itu adalah prinsip beban meningkat bertahap. Maksudnya, setiap minggunya atau setiap program-program yang kita berikan, itu dari waktu ke waktu harus progresif atau meningkat. Jadi kalau misalnya stuck, itu tidak ada perkembangan karena tidak ada rangsangan yang berlebih, sehingga otot mampu bekerja lebih keras lagi. Satunya adalah prinsip pemulihan. Untuk prinsip pemulihan ini atau recovery. Jadi kita juga harus memberikan recovery terhadap atlet yang kita latih. Nah, satunya adalah prinsip reversibilitas.
Maksudnya prinsip reversibilitas ini adalah kesesuaian kita memberi jadwal latihan. Jadi nggak harus nih kita selama seminggu kita khusus latihan. Nanti ada waktunya di mana ada Senin, Selasa latihan, Rabu libur, kita lanjut lagi dari Kamis dan Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah, itu adalah tata cara kita untuk memberikan jadwal latihan agar tidak overtraining. Terus prinsip aktif dalam latihan. Nah, ini juga perlu agar nanti atlet dan pelatih memiliki berkesinambungan. Jadi bisa uh, berdiskusi tentang program, berdiskusi tentang perkembangan atlet tersebut. Dan terakhir adalah prinsip latihan menggunakan model. Maksudnya adalah prinsip latihan menggunakan model ini jadi dalam suatu variasi latihan dan juga menggunakan model seperti misalnya kita menggunakan latihan teknik, kita menggunakan model-model tertentu agar teknik-teknik yang kita inginkan akan lebih mudah dicapai. Selanjutnya kita akan membahas konsep. Nah, untuk implementasi kesehatan olahraga yang saya lakukan adalah dengan 22 sesi 22 sesi program, diantaranya adalah 2 sesi tes parameter, yaitu tes awal dan tes akhir, dan dilanjutkan dengan 20 sesi program. Untuk pertama, kita akan melaksanakan tes awal, selanjutnya dari tes awal tersebut, datanya akan kita olah untuk menjadi suatu program. Sampai kita hitung nantinya dari jumlah volume, jumlah repetisi, jumlah waktu istirahat. Dan selanjutnya, kita setelah data, kita berikan program itu selama 20 sesi program, 4 sesi per minggu, jadi memakan waktu 5 minggu, di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Setelah 20 sesi, kita melakukan tes akhir, dan terakhir kita melakukan evaluasi dari tes awal dan tes akhir. Untuk tes parameternya, itu ada 3 komponen, yaitu sit up, squat jump, dan push up. Di mana sit up otot perut, squat jump otot tungkai, dan push up otot lengan. Nah, ini dia prosedur dan instrumen tes awal. Ada sit up, squat jump, dan push up. Ya, seperti biasa, untuk sit up, untuk klien atau atlet kita, untuk waktu tes sit up, kita berikan waktu 120 detik atau 2 menit. Seperti biasa, posisi dia terlentang, ke kedua siku 90 derajat dan dihitung saat siku melewati lutut. Lakukan berulang sit up sampai dengan waktu yang ditentukan itu 120 detik. Nah, ini adalah ada norma tesnya untuk dari kategori sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Ini adalah untuk laki-laki dan untuk perempuan. Selanjutnya adalah prosedur tes squat jump seperti biasa. Squat jump yang kita lakukan seperti biasa. Posisi berdiri siap, kaki selebar bahu, menurunkan badan seperti posisi squat. Dan setelah itu mereka melompat tinggi, lalu itu kembali lagi ke posisi awal dan lakukan seperti itu selama 30 detik dan lakukanlah sebanyak mungkin. Ini adalah norma tesnya ada di kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Untuk perempuan dan untuk laki-laki. Nah, untuk tes selanjutnya, yang terakhir adalah komponennya adalah di push up. Nah, push up ini untuk otot lengan. Seperti biasa, posisi mereka telungkup, kepala dan punggung dan kaki sejajar, dan kedua telapak tangan bertumbuh di lantai dan berada di samping tubuh mereka. Nah, setelah itu mereka mengangkat tubuh mereka dengan lengan mereka atau dengan tangan mereka dan lakukan itu berulang kali sampai 60 detik atau 1 menit. Dan ini adalah norma tesnya untuk di kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Ada untuk perempuan dan untuk laki-laki. Nah, setelah itu ini adalah data klien. Data kliennya kita ada 2. Itu ada perempuan dan laki-laki. Untuk Pio Bersia, perempuan, dan Abdul Haris laki-laki. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa kategori dan beberapa hasil yang kita sudah kita dapatkan. Rata-rata dari mereka ada yang sangat kurang untuk sit up, push up cukup, dari hasilnya Pio ya cukup dan hasilnya Pisco jam dia kurang. Dan sit up mereka di Abdul Haris cukup, Abdul Haris di push up-nya cukup, dan di squat jam-nya kurang. Nah, dari sini datanya dapat kita olah dan diharapkan dari data kita olah selama 20 sesi nanti kita beri mereka treatment atau kita beri program, maka dari hasil dari tes awal ini akan meningkat kembali. Nah,
setelah dari situ, dari tes awal tersebut, kita akan mengolah data menjadi sebuah, intensitas dan volume untuk diberikan program. Nah, untuk intensitas volume latihan sendiri, karena kita menggunakan, on body weight, sehingga beban yang diterima itu tetap atau sama, tidak ada perubahan dari on body weight itu sendiri. Maka dengan demikian kita menggunakan intensitas latihan dengan denyut nadi. Kan intensitas latihan ada 2, yaitu 1 RM dan, denyut nadi latihan. Kita menggunakan denyut nadi latihan, kenapa tidak 1 RM? Karena untuk program kita sendiri kita menggunakan on body weight, di mana on body weight itu beban yang diterima itu sama saja karena menggunakan berat tubuh sendiri. Oh iya, karena kita ini fokusnya ke endurance, maka untuk denyut nadi latihan kita hanya menggunakan denyut nadi latihan di zona aerobik, yaitu sekitar 72 sampai 87% dari denyut nadi maksimal. Nah, selanjutnya ini ada rincian dari volume latihan sudah kita buat, sudah kita olah. Jadi untuk volume dari 100% sampai dengan yang terendah sudah kita buat, sehingga nantinya saat kita pembuatan program, karena kita mulai dari 5 minggu, maka kita akan mulai dari 60%. 60%, terus sampai di hari minggu terakhir, itu kita menaikkan sampai 100%. Nah, ini terendah di 10%, namun kita main dari 60, 70, 80, 90, 100, dan untuk intensitas latihan itu di sekitar 72 sampai 87%. Nah, untuk volume latihan yang menggunakan waktu di sini nanti kita seperti ada core strength dan ada skill training, nanti akan dijelaskan di program. Nah, untuk volume latihan sendiri yang menggunakan waktu, kita akan menggunakan waktu yang progresif atau waktu yang meningkat dari minggu ke minggu. Kita akan menggunakan waktu 20, 25, 30, 35, 40, dan 40. Jadi, di minggu pertama 20, selanjutnya 25, 30, 35, dan 40. Menggunakan waktu yang progresif dan tetap sama di 3 set di setiap itemnya. Dan untuk waktu istirahat, kita menggunakan waktu istirahat, itu sebenarnya banyak variasi, ada yang 1:1, ada 1:2. Maksudnya apa? Jadi misalnya program yang kita lakukan itu selama 30 detik, maka istirahatnya 30 detik juga. Nah, di sini kita menggunakan waktu istirahat yang 1:1. Jadinya 30 detik melakukan, program, 30 detik istirahat. Nah, ini ada deskripsi program. Deskripsi program kita ada 22 sesi, 20 sesi program. Untuk, sesi per minggu ada 4 per minggu ada 4 sesi. Di antaranya adalah di hari Senin ada circuit training, di hari Selasa ada week training upper, di hari Rabu kita off, kita rest, di hari Kamis kita lanjutkan lagi program core strength, dan di program hari Jumat kita lanjutkan yaitu di week training lower. Nah, di minggu pertama ini 60%, di minggu kedua 70%, di minggu ketiga 80%, dan di minggu keempat 90%, dan di minggu terakhir atau minggu kelima itu 100%. Nah, dapat lihat di sini untuk tujuan latihannya atau target latihannya untuk circuit training sendiri itu endurance. Kenapa kita selipkan program circuit training? Karena mereka untuk memacu atau menebalkan dinding bilik kanan mereka agar lebih tebal sehingga mampu menampung oksigen, sehingga kapasitas paru-paru mereka dapat lebih besar lagi menampung oksigen. Itu tujuan untuk circuit training kita bermain di endurance. Dan untuk di weight training upper, core strength, di weight training lower, kita fokus di target latihannya adalah endurance muscle atau daya tahan otot. Nah, selanjutnya di sini adalah rincian item program. Kita ada 4 program. Itu ada di circuit training, weight training upper, weight training lower, dan core strength. Nah, sebenarnya untuk penamaan di program-program ini di setiap pelatih, di setiap negara atau di mana-mana pun personal trainer, ini nama-namanya itu berbeda-beda, cuma gerakannya sama. Jadi tidak ada nama baku, cuman yang penting pelakukan gerakannya sesuai dengan teknik yang tepat. Untuk circuit training di sini kita ada 8 item, ada cross step, in and out step, front and back and
front and back ankle jump, dan seterusnya. Dan untuk weight training lower ini untuk program kita dari push up, shoulder tap, wide push up, step up plank, diamond push up, single hand plank, deep set, walk plank. Dan untuk weight training lower nih programnya dari full squat, calf press, sambil step up. Untuk core strength juga nih ada 9 item dari footer kick, sister kick, left lift, vertical crunch, Russian twist sampai dengan bridging. Nah, demikian ini kita bisa lihat rincian item program yang telah dijalankan. Nah, ini dia adalah data tes akhir. Setelah kita melakukan 20 sesi program, di sini kita sudah melakukan tes akhir dan ini dia datanya. Kalau data yang dari kita lihat dari tes awal yang lalu, kita mendapatkan sebuah peningkatan. Misalnya dulu kemarin si sit up PU kurang cukup, sekarang menjadi cukup, di push up-nya dari kurang menjadi baik, dan selanjutnya. Dari mereka-mereka ini sudah mendapatkan sebuah peningkatan dari data tes awal dan data tes akhir. Nah, mari kita evaluasi. Untuk lebih jelasnya kita ada di sini, kita data evaluasi. Nah, kalau dari data evaluasi, kita bisa lihat dari kedua klien, ini memiliki semuanya memiliki peningkatan yang masing-masing. Dari kita lihat sendiri, di pertama di tes parameternya Abdul Haris Mohsibi. Tes awal push up, dia naik. Tes awal sit up ke tes akhir sit up, naik. Squat dan juga begitu juga dia naik. Dan untuk Pio Abersia juga di push up naik, sit up naik, squat jam naik. Nah, dengan demikian, dari program-program yang diberikan, nampaknya sesuai dengan apa yang diterima oleh klien, sehingga ada pencapaian di tes parameter, ada peningkatan kemampuan di komponen-komponen tes-tesnya. Kenapa? Karena di sini kita memperhatikan mengolah data dari intensitas, volume, memperhatikan waktu istirahat, dan memahami apa itu prinsip latihan. Sehingga untuk menyusun program sesuai dan tidak adanya overtraining dan dapat dibuktikan dengan evaluasi program. Kedua dari klien tersebut memiliki masing-masing peningkatan di semua komponen yang telah diteskan. Mungkin sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.